jenis, ada alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu jangka sorong, mistar, gelas ukur, neraca lengan, pipaye, dan beker glass. Untuk bahannya sendiri, pada zat cair kita menggunakan spiritus, larutan garam, dan larutan gula. Sedangkan untuk zat padat beraturan, kita menggunakan balok logam dan kentang. Untuk zat padat tidak beraturan, kita menggunakan batu. Langkah pertama, timbanglah zat padat beraturan menggunakan neraca lengan, baik dari logam balok maupun kentang yang sudah kita potong balok. Lalu, timbang juga gula dan garam yang belum dilarutkan menggunakan neraca lengan. Langkah selanjutnya, hitung panjang dan lebar dari setiap balok, mulai dari balok logam dan juga kentang. Untuk batunya sendiri, kita hitung volumenya menggunakan gelas ukuran, kita masukkan air. Yang mana setelah kita tambahkan air, kita masukkan batunya ke dalam gelas ukur tadi dan kita lihat berapa pertambahan panjang dari air yang ada di dalam gelas ukur. Nah, untuk menghitung massa jenis zat cair, yang pertama itu kita sediakan air dan kita sediakan pula cairan yang akan kita ukur. Menggunakan pipaye, air kita letakkan di lengan 1 dan cairannya tadi kita letakkan di lengan 2. Jika cairannya sudah diletakkan di kedua lengannya, maka langkah selanjutnya adalah menarik kedua cairan tadi menggunakan suntikan yang ada di ujung pipa lainnya agar cairan tadi bisa naik dan bisa kita ukur berapa perbedaan tinggi dari kedua zat cair yang ada. Untuk massa jenis zat padat yang berbentuk balok yaitu kentang, menggunakan rumus V sama dengan panjang dikali lebar kali tinggi. Lalu kita cari massa jenisnya menggunakan massa dibagi volume. Setelah itu kita cari delta V sama dengan lebar dikali tinggi dikali delta P lalu dikuadratkan ditambah panjang kali tinggi dikali delta L dikuadratkan ditambah panjang kali lebar dikali delta T lalu dikuadratkan lalu diakarkan, memperoleh hasil akhir rho plus minus delta rho. Jangan lupa dijadikan satuan internasional kilogram per meter kubik. Praktikum yang kedua yaitu massa jenis zat cair. Terdapat larutan gula, larutan garam, dan spiritus. Untuk mencari massa jenis zat cair digunakan rumus ρ2 sama dengan ρ1 dikali H1 dibagi H2, di mana ρ1 merupakan massa jenis air, H1 ketinggian air, ρ2 merupakan massa jenis zat cair yang akan dicari, dan H2 merupakan ketinggian dari massa jenis zat cair yang dicari. Lalu setelah itu kita cari ketidakpastian massa jenisnya. Delta rho sama dengan akar dari ρ1 kali delta H1 per H2 dikuadratkan ditambah ρ1 kali delta H2 dikali H1 per H2 kuadrat dikuadratkan, lalu memperoleh hasil akhir rho plus minus delta rho. Jangan lupa dijadikan satuan internasional kilogram per centimeter kubik. Untuk massa jenis zat padat yang tak beraturan yaitu batu, kita menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Lalu kita cari ketidakpastian pengukurannya. Delta rho sama dengan akar delta M per volume dikuadratkan ditambah M dikali delta V per volume kuadrat lalu dikuadratkan, memperoleh hasil rho plus minus delta rho. Jangan lupa dijadikan satuan internasional kilogram per meter kubik.
Dari hasil tersebut, berdasarkan literatur SHART 1985, setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Hasil praktikum kali ini menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut. Setiap sampel yang diuji, baik zat padat seperti tembaga, besi, kayu, kentang, dan batu maupun zat cair seperti larutan gula, larutan garam, dan spiritus memperlihatkan nilai massa jenis yang bervariasi. Perbedaan massa jenis pada setiap bahan memiliki sifat fisika yang khas. Dengan demikian, massa jenis dapat digunakan sebagai salah satu ciri pembeda untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu zat dan zat lainnya. Oke, thanks for watching. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.